Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 539, Beberapa Tokoh Terkemuka. Apakah menurutmu Fang Lin benar-benar takut pada Zhang Wengsuan? Apakah itu sebabnya dia tidak berani menerima tantangan? Itu sangat mungkin. Aku selalu berpikir bahwa kemenangan Fang Lin dalam pil dominasi terakhir kali adalah keberuntungan belaka. Benar, jika Zhang Wengsuan tidak terluka saat itu, Fang Lin bahkan tidak akan punya kesempatan. Kita tunggu saja. Jika Fang Lin dengan keras kepala menolak untuk bertarung, maka benar-benar ada masalah. Tapi bagaimana jika Fang Lin menerima pertarungan itu? Bahkan jika dia menerimanya, dia mungkin tidak akan mengalahkan Zhang Wengsuan. Bagaimana jika Zhang Wengsuan kalah lagi? Petik 2, petik 2. Mengenai pendapat aliansi pil, Fang Lin tidak peduli sama sekali. Ia hanya mengabaikannya sebagai omong kosong yang tidak berguna. Mengenai provokasi Zhang Wengsuan yang terus-menerus, Fang Lin awalnya memilih untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, dia lebih fokus untuk menembus level ke-10 elemen tanah, daripada membuang-buang waktu bersaing dengan penantang yang kalah. Namun, sikap acuh tak acuhnya ditafsirkan sebagai sikap menghindar dan pengecut oleh orang lain. Dalam waktu singkat, banyak orang di aliansi pil menuding Fang Lin. Apa yang terjadi? Apakah Fang Lin sudah menerima tantangannya? Di dalam ruang pemurnian pil Qi Sanxuan, Zhang Wengsuan berdiri dengan hormat di depan Qi Sanxuan. Zhang Wengsuan menggelengkan kepalanya, wajahnya muram. Fang Lin sama sekali mengabaikan tantanganku. Jika dia tidak mau menerima tantangan, maka kita akan memaksanya. Qi Sanxuan berkata dengan dingin, cahaya jahat bersinar di matanya. Hari itu, beberapa tamu penting tiba di aliansi pil, semuanya adalah tokoh terhormat dan terkemuka di kota Xuan. Chen Yongnian secara pribadi memimpin sekelompok tetua dan pengurus untuk menyambut mereka ke aliansi pil. Para VIP ini termasuk para pangeran dari negeri Xuan besar, perwakilan tingkat tinggi dari pasukan tingkat atas yang ditempatkan di kota Xuan, dan beberapa master seni bela diri ternama. Masing-masing dari mereka memiliki status tinggi, jadi Chen Yongnian harus berhati-hati dalam berurusan dengan mereka. Tentu saja, sebagai jurumudi aliansi pil kota Xuan dan salah satu generasi tua yang dikirim oleh para petinggi aliansi pil, Chen Yongnian tetap menjaga harga dirinya sambil memperlakukan orang lain dengan sopan, memastikan untuk tidak bersujud kepada siapapun agar dia tidak tampak terlalu rendah hati. Penatua Chen, kudengar seorang jenius luar biasa bernama Fang Lin telah bergabung dengan aliansi pil Anda. Seorang pangeran dari negara Xuan bertanya. Chen Yongnian mengangguk dan tertawa, Yang Mulia berpengetahuan luas. Kami memang memiliki seorang pemurni pil bernama Fang Lin di aliansi pil kami. Namun, saya tidak akan mengatakan dia seorang jenius yang luar biasa. Penatua Chen, semua orang tahu bahwa Fang Lin ini telah mengalahkan beberapa jenius dari aliansi pil Anda. Bukankah itu luar biasa? Cepat bawa dia keluar untuk kita lihat, kata pangeran berperut buncit itu. Tepat sekali, jarang sekali kami datang ke sini. Mari kita lihat bakat aliansi pil Anda, jadi perjalanan kami tidak sia-sia, kata seorang tetua dari sekte papan atas. Chen Yongnian berpikir dalam hati, kalian semua jarang mengunjungi aliansi pil, tetapi hari ini kalian semua berkumpul, siapa tahu apa yang sedang kalian rencanakan. Namun, Chen Yongnian juga tidak bisa menolaknya. Permintaan mereka tidak terlalu berlebihan, mereka hanya ingin melihat Fang Lin. Saat ini, Chen Yongnian menyuruh seseorang memanggil Fang Lin. Fang Lin, kemarilah dan beri penghormatan kepada para senior. Chen Yongnian melambaikan tangan pada Fang Lin. Fang Lin tetap tenang, tetapi dia tidak terkesan. Dia melangkah maju dan membungkuk kepada para VIP. Junior Fang Lin menyapa para senior, Fang Lin menyapa dengan hormat. Semua VIP mengamati Fang Lin tanpa malu-malu, dengan berbagai ekspresi. Ada yang memandangnya dengan setuju, ada yang mengamatinya dengan kritis, dan ada yang hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, jelas tidak begitu peduli. Dia tampak sangat muda, bahkan belum berusia 18 tahun, ya kan? Tanya sang pangeran penasaran. Fang Lin menjawab, saya baru saja berusia 18 tahun. Hehe, kamu terlihat sangat cantik dan lembut, kata seorang wanita parubaya sambil tertawa. Tatapannya pada Fang Lin membuatnya merinding. Kemudian, Chen Yongnian memperkenalkan tokoh-tokoh berpangkat tinggi ini satu persatu. Pangeran adalah tokoh yang berkuasa di negara Xuan, dianugerahkan sebagai raja pendamping oleh Kaisar Xuan Agung.
Meskipun bukan dari garis keturunan Zhou, statusnya yang tinggi menunjukkan betapa ia dihargai dan disukai oleh kaisar. Sebelum dia, raja pendamping adalah gelar tertinggi yang dapat diraih oleh orang yang bukan bangsawan. Namun, Fang Lin merasa aneh melihat penampilan perut buncit sang pangeran. Apakah ini benar-benar sikap Raja Muda Negara Xuan Agung? Tentu saja, statusnya yang tinggi harus menunjukkan jasa yang luar biasa, dan seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Identitas orang lainnya juga penting, dia adalah wakil master Sekte Shen Xiao. Fang Lin tahu sedikit tentang Sekte Shen Xiao. Lu Yunfei, yang pernah berselisih dengannya sebelumnya, berasal dari sekte ini, salah satu sekte teratas di negara Xuan. Sekte Shen Xiao dikenal karena teknik Thunder Tao yang kuat. Putra mahkota Zhou Yishui berlatih di sana selama setahun, menjadikannya setengah murid Sekte Shen Xiao dan hubungannya dengan keluarga kerajaan sangat penting. Di antara tamu-tamu lainnya, ada seorang lelaki tua berjubah kuning. Ia memiliki aura kuno, rambutnya jarang, tetapi auranya sangat tahan lama. Orang ini berasal dari keluarga Gongsun. Namanya Gongsun Cheng, salah satu anggota tertua keluarga Gongsun. Namun, dia tampaknya menyimpan rasa jijik dan permusuhan terhadap Fang Lin. Tentu saja, Fang Lin tidak akan tahu bahwa Gongsun Cheng ini sebenarnya adalah kakek Gongsun Long. Tamu lainnya adalah seorang pria setengah baya dengan pedang panjang yang diikatkan di punggungnya. Wajahnya pucat karena cuaca, dan tangannya jauh lebih lebar daripada tangan orang kebanyakan. Pria ini jelas seorang pendekar pedang yang terampil. Pria parubaya ini berasal dari Gunung Pedang Surgawi, sekte peringkat atas lainnya di negeri Xuan, yang terkenal dengan pembuatan pedang dan tao pedang. Di antara para pendekar pedang di negara Xuan, sebagian besar berasal dari Gunung Pedang Surgawi. Bahkan mereka yang tidak sering menggunakan pedang yang ditempa oleh ahli pedang dari Gunung Pedang Surgawi. Tamu terakhir adalah yang paling luar biasa di antara semuanya. Seorang wanita muda, berpakaian terbuka dengan siluet tinggi. Rambut ungu lembutnya terurai di bahunya, setiap senyum dan kerutannya memancarkan pesona. Banyaknya penyuling pil muda yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak memusatkan pandangan mereka padanya, tidak mampu mengalihkan pandangan. Fang Lin pun tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali, dan dalam hati mengutuknya sebagai seorang penggoda. Namun, identitas wanita ini membuat Fang Lin sangat waspada. Wanita ini, yang juga dikenal sebagai bunga jatuh mimpi, berasal dari istana pangeran dan merupakan salah satu orang kepercayaan putra mahkota Zhou Yishui. Di antara semua orang kepercayaan putra mahkota Zhou Yishui, Dream Falling Flower tidak diragukan lagi adalah yang paling dipuji, dan kecantikannya adalah alasan utama ketenarannya. Pada saat itu, Dream Falling Flower sedang memperhatikan Fang Lin sambil tersenyum tipis. Tampaknya dia tertarik pada Fang Lin. Dia menjilat bibirnya dengan ringan, tampak semakin menggoda. Bab 540, sulit untuk turun dari punggung harimau. Kelima orang ini, jika dinilai dari statusnya, sepertinya Dream Falling Flower hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri bersama keempat orang lainnya. Bagaimanapun, keempat orang ini adalah anggota tingkat tinggi dari sebuah sekte atau pangeran dari negara Xuan, semuanya tokoh yang sangat terkenal. Adapun Dream Falling Flower, dia hanyalah orang kepercayaan putra mahkota Zhou Yishui dan tidak memiliki status bergengsi apapun. Namun, keempat orang lainnya tidak keberatan dengan Dream Falling Flower yang berjalan bersama mereka. Putra mahkota Zhou Yishui pernah menyatakan bahwa orang-orang kepercayaannya adalah wakilnya. Jika ada yang berani tidak menghormati mereka, mereka akan memprovokasi kediaman putra mahkota. Terlebih lagi, ketenaran Dream Falling Flower di kota Xuan cukup menonjol. Tidak seorang pun pernah melihatnya bergerak, tetapi siapapun yang berhubungan dengannya menganggapnya tak terduga. Memang, pahlawan muncul sejak muda. Meraih prestasi seperti itu di usia muda, masa depannya tak terbatas, sang raja tertawa terbahak-bahak. Fang Lin membungkuk memberi hormat, Yang Mulia, pujian Anda jauh melampaui nilai saya. Fang Lin, kerendahan hati yang berlebihan dapat dianggap sebagai kemunafikan. Kesampingkan semua hal lainnya, bukankah Zhou Zishui, gadis yang sombong itu, kalah darimu? Dia sangat sombong, tetapi dia sangat mengagumimu, kata raja pendamping. Yang Mulia, Anda hanya menyanjungnya. Jika Anda terus memujinya, anak ini akan menjadi sombong, sela Chen Yongnian. Pada saat ini, Gongsun Cheng mendengus tidak setuju, katanya, pemuda yang menjanjikan belum tentu berarti orang dewasa yang sukses. Arti dari kata-katanya jelas bagi semua orang yang hadir.
Meskipun Fang Lin tampaknya memiliki potensi yang tak terbatas sekarang, banyak orang yang awalnya menunjukkan kinerja dan bakat yang menjanjikan mungkin menjadi biasa saja, kehilangan kilaunya seiring bertambahnya usia. Perkataan Gong Sun Cheng mengisyaratkan bahwa Fang Lin belum tentu tetap memukau di masa mendatang. Penatua Gong Sun, Anda mungkin keliru. Saya merasa saudara Fang Lin ini cukup mengesankan. Dia mungkin akan menjadi bakat yang tak tertandingi di masa depan, kata Dream Falling Flower dengan senyum menawan, sikapnya yang menawan cukup untuk memikat siapapun. Nuge, S. Fang Lin menatap Dream Falling Flower dan sedikit tersipu, tampak agak takut untuk membalas tatapannya. Hehe, ternyata kakak Fang Lin pemalu, Dream Falling Flower terkekeh. Aku tidak malu, kamu hanya terlalu cantik, aku tidak berani menatapmu, jawab Fang Lin hati-hati. Mendengar kata-katanya, orang-orang yang hadir saling memandang dengan ekspresi aneh. Dream Falling Flower tertawa terbahak-bahak, tampak lebih menawan. Apakah aku benar-benar secantik itu? Dream Falling Flower bergerak mendekati Fang Lin dan bertanya dengan sengaja. Fang Lin langsung dikelilingi oleh aroma yang kuat. Aroma ini sepertinya memiliki aroma yang istimewa. Fang Lin tercengang. Wanita ini jelas bukan wanita biasa, wewangiannya bahkan mengandung bedak yang menggoda. Untuk saat ini, Fang Lin berpura-pura bingung, menundukkan kepalanya dan menghindari kontak mata dengan Dream Falling Flower. Kau adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Fang Lin tergagap, terlihat seperti pemuda desa yang naif. Mendengar perkataan Fang Lin, banyak orang yang hadir diam-diam memandang rendah dirinya. Ternyata Fang Lin, yang berasal dari 3 kerajaan bawah, bersikap seperti itu saat melihat seorang wanita cantik. Sungguh tidak tertahankan. Betapapun berbakatnya dia, tampaknya dia tidak akan mencapai banyak hal di masa depan. Seleramu bagus, adik perempuan menyukaimu, Dream Falling Flower tertawa. Dia mengulurkan tangan dan membelai pipi Fang Lin dengan lembut. Apakah dia sedang menggodaku? Fang Lin mencibir dalam hati, tetapi di permukaan, dia berpura-pura tidak berdaya. Fang Lin, kudengar saat kau berada di kediaman putra mahkota, kau mengalahkan Qin Tianchuan dari Sekte 5 Elemen. Tanya wanita paruh baya itu. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk. Masalah ini sudah diketahui banyak orang, dan dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Alis wanita parubaya itu sedikit berkerut, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Ngomong-ngomong, bukankah aliansi Pil punya jenius Tao alkimia lain yang bernama Zhang Wengxuan? Biarkan dia keluar dan menemui kita, usul Raja Pendamping. Mendengar ini, Chen Yongnian semakin bingung. Apa yang ingin dia lakukan? Bertemu Fang Lin saja tidak cukup, dia juga ingin bertemu Zhang Wengxuan. Hanya Qisan Xuan yang berdiri di samping sambil tersenyum. Kelima orang yang hadir tentu saja diundang olehnya untuk mempromosikan kompetisi pemurnian pil antara Zhang Wengxuan dan Fang Lin. Hari ini kami datang ke sini karena kami mendengar bahwa 2 orang jenius dari aliansi pil akan bertanding. Kami datang untuk menonton, kata seorang individu kuat dari Gunung Pedang Surgawi dengan ekspresi dingin. Benar sekali, kami sangat gembira dengan persaingan antara kedua jenius Tao alkimia ini, Gong Sun Cheng menimpali. Pada titik ini, Chen Yongnian merasa sedikit canggung. Bagaimana dia bisa menangani ini? Pertandingan antara 2 jenius Tao alkimia memang layak untuk ditonton. Aku sangat ingin menyaksikannya. Dream Falling Flower menatap Fang Lin, tersenyum tipis dan berkata. Penatua Chen, lebih baik biarkan Zhang Wengxuan keluar dan menemui kelima orang ini, lalu biarkan mereka memulai kompetisi. Qisan Xuan melihat bahwa waktunya sudah tepat dan dengan cepat melangkah maju. Mendengar ini, Chen Yongnian menyadari bahwa Qisan Xuan pasti terlibat dalam masalah ini dan merasa sedikit tidak puas. Bagaimanapun, dia, Chen Yongnian, adalah pemimpin aliansi pil kota Xuan. Namun, Qisan Xuan bermain trik di belakangnya, ini jelas mengabaikan otoritasnya. Namun, sekarang dia berada dalam situasi yang sulit. Dengan kehadiran Raja Muda dan yang lainnya, dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu yang terjadi dan menyuruh semua orang pulang, bukan? Jika benar-benar sampai pada titik itu, aliansi pil akan tampak sangat buruk. Tak berdaya, Chen Yongnian tak punya pilihan lain selain memanggil Zhang Wengxuan. Salam kepada kelima tetua, Zhang Wengxuan menyapa raja bersama dan keempat orang lainnya, lalu melirik Fang Lin, dengan sorot penuh kemenangan di matanya. Fang Lin, di sisi lain, sangat tenang, hatinya tetap tidak terganggu, dan dia bahkan ingin tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang ingin bersaing dengannya dalam pemurnian pil.
Bukankah ini mencari masalah? Kalau saja Zhang Wengxuan tahu bahwa Fang Lin adalah penguasa pil, dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri 100 kali. Tidak buruk. Dengan dua orang jenius ini, aliansi pil pasti akan mencapai puncak baru. Raja pendamping mengangguk setuju sebelum menepuk bahu Zhang Wengxuan dengan ramah. Tindakan ini tampak biasa saja, tetapi mengungkap niat tersirat yang penting. Lagi pula, Raja pendamping juga memuji Fang Lin sebelumnya. Namun sekarang, dia tidak hanya memuji Zhang Wengxuan, tetapi juga menepuk bahunya sebagai penyemangat. Hal ini menunjukkan sikap raja pendamping terhadap keduanya. Jelas, tepukan di bahu menunjukkan bahwa dia lebih optimis terhadap Zhang Wengxuan. Dua harimau tidak bisa berbagi gunung yang sama. Meskipun Fang Lin dan Zhang Wengxuan sama-sama jenius, kita masih perlu melihat siapa yang lebih kuat. Kami sangat menantikan duel ini, kata wanita parubaya dari Sekte Shen Xiao. Sebenarnya aku lebih menyukai kakak Fang Lin. Jangan mengecewakanku, oke. Dream Falling Flower menatap Fang Lin dengan pandangan ambigu dan berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di istana pengadilan. Fang Lin dan Zhang Wengxuan berdiri saling berhadapan, dengan anggota aliansi pil dan raja pendamping beserta kelompoknya semuanya hadir. Bab 541, Zhang Wengxuan yang percaya diri. Zhang Wengxuan menatap Fang Lin, matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Dalam kompetisi terakhir mereka, Zhang Wengxuan tidak dapat melanjutkan memurnikan pil karena cedera yang disebabkan oleh Mo Ziming, yang menyebabkannya keluar lebih awal. Akibatnya, rasa penyesalan masih melekat di benak Zhang Wengxuan. Dia yakin bahwa dengan kemampuannya, jika dia berhasil memurnikan pil misteri ungu, dia pasti akan mengalahkan Fang Lin. Pil dominasi seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, Zhang Wengxuan akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Fang Lin dengan kuat di hadapan semua orang, membuktikan bahwa dia adalah jenius Tao Alkimia nomor 1 di aliansi pil negeri Xuan. Fang Lin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan aku, Zhang Wengxuan. Qi Xuan dan beberapa tetua aliansi pil berdiri bersama, dengan senyum dingin di wajah mereka. Qi Xuan telah menyiapkan banyak metode untuk kompetisi Tao Alkimia Zhang Wengxuan dan Fang Lin, termasuk beberapa taktik licik. Menurut perkiraan Qi Xuan, ini adalah pertandingan yang dimenangkan dengan pasti. Fang Lin tidak memiliki peluang melawan Zhang Wengxuan. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Saya pikir Zhang Wengxuan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Aku juga berpikir begitu. Fang Lin hanya beruntung kali ini, dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Tapi Fang Lin juga tidak lemah, menurutku dia punya peluang menang. Pokoknya, saya lebih optimis terhadap Zhang Wengxuan. Ada desas-desus di antara para penyuling pil di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka lebih optimis tentang Zhang Wengxuan. Mereka lebih mengenalnya dan memahami kekuatannya. Bagaimana dengan Fang Lin? Meskipun ia tampil mengejutkan dalam kompetisi alchemy Tao sebelumnya, itu berakhir di sana. Jika Zhang Wengxuan tidak berhenti di tengah jalan, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Fang Lin, bagaimana rasanya tahu kamu tidak bisa menolak? Zhang Wengxuan menatap Fang Lin, tiba-tiba mencibir. Fang Lin menyeringai, aku tidak merasakan apa-apa, aku cukup santai. Ayo kita bertanding. Zhang Wengxuan mendengus, kesuraman di matanya semakin kuat. Kita lihat apakah kau masih sesantai ini setelah kalah. Zhang Wengxuan bergumam pada dirinya sendiri. Chen Yongnian menatap keduanya dan berkata, kali ini, kompetisi akan didasarkan pada pil matahari merah. Di antara kalian berdua, siapapun yang memurnikan pil matahari merah yang unggul akan menang. Jika kualitas pil kalian sama, hasilnya akan ditentukan oleh lamanya proses pemurnian. Mendengar ini, ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, sementara senyum mengembang di wajah Zhang Wengxuan. Pil matahari merah adalah resep yang telah dikuasai Zhang Wengxuan sejak lama, sesuatu yang telah ia kuasai dengan baik. Ia tidak menyangka keberuntungannya akan begitu baik. Chen Yongnian justru memilih pil matahari merah sebagai subjek kompetisi. Tampaknya sulit bagi Zhang Wengxuan untuk tidak menang kali ini. Pil matahari merah adalah pil tingkat 4 bermutu rendah, dan tidak terlalu sulit untuk dimurnikan. Pada dasarnya, setiap penyuling pil tingkat 4 dengan pengalaman yang cukup seharusnya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 60 hingga 70% saat memurnikannya. Zhang Wengxuan telah menjadi penyuling pil tingkat keempat selama 3 tahun, dia telah menguasai sepenuhnya pil matahari merah dan sangat percaya diri untuk kompetisi ini. Pil matahari merah, iya. Fang Lin bergumam, tampak sangat tenang,
seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Kemudian, orang-orang membawa tungku pil dan ramuan obat, semuanya disediakan oleh aliansi pil. Tungku pil dan ramuannya semuanya sama. Yang mana yang lebih dijunjung tinggi oleh Koking? Dream Falling Flower bertanya kepada Koking yang gemuk sambil tersenyum. Wakil Raja tersenyum tipis, meskipun Fang Lin luar biasa, aku lebih optimis tentang Zhang Wengxuan. Dream Falling Flower melengkungkan sudut mulutnya ke atas saat dia menoleh ke arah wanita paruh baya itu. Wanita itu berbicara dengan tenang, aku tahu sesuatu tentang Zhang Wengxuan. Fang Lin bukan tandingannya. Oh, senyum Dream Falling Flower melebar saat dia menoleh ke Gong Sun Cheng. Bagaimana menurutmu, Tetua Gong Sun? Tanya Dream Falling Flower. Gong Sun Cheng mendengus, Fang Lin pasti akan kalah. Dream Falling Flower kemudian bertanya kepada pria parubaya dari Heavenly Sword Mountain, yang agak dingin. Namun, dia juga mendukung Zhang Wengxuan. Baiklah, karena tidak ada di antara kalian yang menganggap Fang Lin hebat, lebih baik aku melawan arus dan mendukungnya. Dream Falling Flower berdiri dengan kedua lengan disilangkan di dadanya, berbicara dengan ringan. Mulai. Begitu kata-kata Chen Yongnian jatuh, Zhang Wengxuan memulai gerakannya. Saat dia melakukannya, dia menarik perhatian semua orang, dan suara terkesiap kagum bergema di sekelilingnya. Sangat cepat, saya bahkan tidak bisa melihat tangannya dengan jelas. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Fang Lin itu masih melamun. Tangan Zhang Wengxuan bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah api menyala, dia melemparkan ramuan itu ke dalam tungku pil satu demi satu tanpa jeda. Gerakannya lancar dan elegan, dan sebagian besar ramuan itu telah masuk ke dalam tungku pil dalam satu gerakan. Dari tindakan Zhang Wengxuan, bisa diketahui bahwa dia sangat familiar dengan langkah-langkah penyempurnaan pil matahari merah, sampai-sampai dia bisa melanjutkan proses penyempurnaannya secara membabi buta. Tentu saja, prestasi seperti itu membutuhkan bakat luar biasa. Tidak diragukan lagi, Zhang Wengxuan adalah orang yang sangat berbakat dalam Tao Alkimia. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menempatkan dirinya di aliansi pil negara Xuan yang luas dan dikenal sebagai salah satu dari 5 jenius teratas. Terlebih lagi, api yang digunakan Zhang Wengxuan adalah api pil penguasa jiwa yang langka. Dilihat dari aura apinya, nyala api ini juga luar biasa. Fang Lin juga tidak tinggal diam. Dia membuka tungku pil dengan tenang, lalu sekumpulan api biru muncul di tangannya. Tentu saja, api ini adalah api pil pengendali jiwa milik Fang Lin yang diperolehnya dari dunia dalam kuali di luar menara tiang pil. Lihatlah api Fang Lin, sepertinya itu juga pil api penguasa jiwa. Aura yang kuat sekali, sepertinya tidak lebih lemah dari api pil penguasa jiwa milik Zhang Wengxuan. Tidak hanya tidak melemah, bahkan mungkin malah menguat. Ini adalah pertama kalinya Fang Lin mendemonstrasikan api pil penguasa jiwa di aliansi pil di kota Xuan. Banyak orang sebelumnya mengira bahwa Fang Lin tidak memiliki api pil penguasa jiwa. Api ini memang luar biasa, komentar Koking. Chen Yongnian juga mengungkapkan sedikit keterkejutan dan pujian. Matanya yang tajam dapat melihat bahwa pil api penguasa jiwa milik Fang Lin membawa aura yang sangat mendominasi, dan tampak sangat ganas. Secara umum, nyala api semacam ini tidak cocok untuk memurnikan pil. Lagi pula, semakin ganas nyala api, semakin sulit dikendalikan, dan semakin tidak stabil penggunaannya. Tetapi api seperti itu, jika dikontrol dengan baik, akan jauh lebih efektif. Zhang Wengxuan melirik Fang Lin, dan sekilas rasa cemburu terpancar di matanya saat melihat pil api penguasa jiwa milik Fang Lin. Fang Lin hanya tersenyum. Dengan lambaian telapak tangannya, api jatuh ke tungku pil. Api biru segera menyala dengan kuat di bawah tungku pil. Fang Lin dengan tenang melemparkan ramuan obat ke dalam tungku pil. Tindakannya jauh lebih lambat daripada Zhang Wengxuan, tetapi juga tampak halus dan alami. Dia sangat lamban, bukankah dia pasti kalah? Kata seorang penyuling pil muda yang belum lama bergabung dalam aliansi pil. Apa yang kau tahu? Ini yang disebut kerja lambat menghasilkan produk yang bagus. Seorang penyuling pil yang telah berada di aliansi pil selama 3 atau 4 tahun menegur. Namun, begitu dia selesai berbicara, Fang Lin mulai bergerak lebih cepat. Dan itu tidak hanya sedikit lebih cepat, tangannya bergerak naik turun seperti kupu-kupu yang menenun di antara bunga-bunga, membuat mata orang-orang terpesona. Bab 542, Teks Tao Alkimia Kuno. Mengapa dia mempercepat lagi? Tanya pendatang baru, seorang pembuat pil muda dan naif. Ahli pemurni pil yang lebih berpengalaman di sebelahnya tampak malu,
tetapi menjawab dengan serius, "Apa yang kau tahu?" Sebelumnya, dia menggunakan waktu untuk ketepatan, sekarang dia mempercepat. "Apakah kau tidak melihat seberapa cepat Zhang Wengsuan melaju? Tentu saja, Fang Lin harus mengejar, atau dia akan tertinggal terlalu jauh." Si pembuat pil pendatang baru itu memandang si tua dengan aneh, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Pada saat itu, Fang Lin memang melaju lebih cepat, bahkan sedikit melampaui Zhang Wengsuan. Tentu saja, bagi orang awam, gerakan tangan kedua pria itu luar biasa cepat, tetapi di mata seorang ahli, tindakan Fang Lin bahkan lebih cepat daripada Zhang Wengsuan. Akan tetapi, Zhang Wengsuan adalah orang pertama yang memulai, jadi meskipun Fang Lin mempercepat langkahnya kemudian, Zhang Wengsuan tetap berhasil memasukkan semua tanaman obat ke dalam tungku pil terlebih dahulu. Wah! Zhang Wengsuan menutupi tungku dan menamparnya, kobaran api segera muncul, hampir menyelimuti seluruh tungku pil. Sampai saat ini, langkah Zhang Wengsuan cukup teratur, tidak menunjukkan teknik khusus apapun. Setelah melemparkan ramuan terakhir ke dalam tungku pil, Fang Lin menutupnya dengan api biru laut yang menyala dengan ganas. Suhu di aula langsung melonjak. Zhang Wengsuan dan Fang Lin saling berpandangan, senyum tersungging di sudut mulut mereka. Bukankah memurnikan pil tanpa pertarungan api akan membosankan? Zhang Wengsuan berkata, melambaikan tangannya dan api merah di atas tungku pil berubah menjadi tangan raksasa api yang menyapu, mengulurkan tangan ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak gentar, menepuk pelan tungku pil, dan api biru langsung berubah menjadi pedang. Sungguh pengendalian yang mengagumkan, seru seseorang dari samping. Pedang itu menebas, memotong tangan raksasa api itu menjadi dua, dan bukan hanya itu saja, pedang panjang api itu menyerbu ke arah Zhang Wengsuan, memancarkan aura panas yang tak tertahankan. "Ayo!" teriak Zhang Wengsuan, dan kobaran api di depannya semakin ganas. Saat dia melambaikan tangannya, kobaran api itu memadat menjadi raksasa. Tidak, raksasa api, melayang di atas tungku pil Zhang Wengsuan, memancarkan aura kekuatan dan kewibawaan. Pedang panjang berapi itu mendekat dan raksasa itu pun melancarkan pukulan yang seketika menyebabkan pedang panjang berapi itu hancur. Adegan ini membuat penonton terkesiap karena takjub. Ini benar-benar pertarungan yang seru, penuh aksi, dan memanjakan mata. Saat pedang panjang api itu hancur, Fang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tampak sama sekali tidak tertarik, bahkan tidak mengedipkan mata. Hah! Zhang Wengsuan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Api biru yang hancur itu kembali membentuk kepalan tangan yang padat. Ledakan, 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 ledakan. Tinju api terus-menerus menghantam raksasa itu. Wajah Zhang Wengsuan berubah muram. Dia berusaha keras mengendalikan raksasa api itu untuk melawan, tetapi pukulannya terlalu banyak, datang dengan cepat dan rapat, mustahil untuk bertahan. Akhirnya, raksasa api itu hancur. Zhang Wengsuan memasang ekspresi muram, berteriak dan mengumpulkan api yang runtuh. Dia memutar-mutar api itu dengan kedua tangannya. "Aku akan membiarkanmu merasakan kemampuanku yang sebenarnya." Zhang Wengsuan berkata, ekspresinya menjadi sangat serius. Api yang mengambang di depan Zhang Wengsuan mulai terbentuk menjadi karakter-karakter lama yang rumit. Untuk dapat membentuk api menjadi karakter diperlukan pengendalian api yang teramat sangat tepat, jika tidak maka hal itu akan mustahil. Tidak hanya itu, setiap karakter yang terbentuk dari api itu kuno dan misterius, masing-masing tampaknya membawa kekuatan tertentu. Melihat ini, Fang Lin sedikit mengernyit, tampak agak terkejut. Teks alkimia kuno. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri tanpa melakukan apapun, dan mulai memperhatikan Zhang Wengsuan dengan penuh minat. Apa ini? Para penonton tertarik dengan pemandangan yang terbentang di hadapan Zhang Wengsuan, terutama kata-kata kuno yang terbentuk oleh api, yang tampaknya memiliki daya tarik aneh, memikat semua pembuat pil yang hadir. Bahkan orang sekuat Chen Yongnian pun tak kuasa menahan kilatan ketertarikan di matanya, saat Zhang Wengsuan tengah menggunakan keahlian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada 18 karakter yang terbentuk dari api. Fang Lin kehilangan minat ketika hanya ada 18 kata dalam mantra itu. Dia pikir Zhang Wengsuan dapat membentuk teks alkimia kuno yang lengkap, tetapi ternyata panjangnya hanya 18 karakter. Jika Zhang Wengsuan tahu pikiran Fang Lin, dia pasti akan marah. Ke-18 karakter alkimia kuno itu sudah menjadi batas kemampuan Zhang Wengsuan. Membentuk setiap karakter tambahan berarti api akan semakin sulit dikendalikan. Jika ada lebih banyak lagi, Zhang Wengsuan akan kehilangan kendali atas api. Belum lagi,
18 karakter kuno itu sudah menjadi batas pemahaman Zhang Wengsuan. Meskipun ia menerima teks alkimia kuno, sebagian besarnya berada di luar pemahamannya. Hanya 18 karakter ini yang ia pahami sepenuhnya, setelah meneliti banyak buku, sehingga ia mampu menampilkannya. Fang Lin, bagaimana kau bisa melawan ini? Zhang Wengsuan mencibir. Ke-18 karakter kuno ini, yang dibentuk oleh api pil penguasa jiwa, memiliki kekuatan yang tidak terduga, cukup kuat untuk mengubah wajah siapapun di level 4 kuali. Meski begitu, Fang Lin tetap terlihat santai. Sambil menyeringai, dia menjawab, hanya 18 karakter kuno, dan kamu sudah begitu bangga. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu teks alkimia kuno yang sebenarnya. Saat dia selesai berbicara, api biru di depan Fang Lin melonjak cepat, membentuk karakter kuno dan misterius satu persatu. Apa, ya dewa? Fang Lin juga tahu ini. Apakah kita diizinkan untuk hidup? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Zhang Wengsuan tercengang, Fang Lin juga bisa membentuk karakter alkimia kuno, dan itu tampak jauh lebih mudah daripada yang dilakukannya. Ini tidak mungkin. Zhang Wengsuan meraung, matanya merah karena marah. Tanpa berpikir panjang, dia mengarahkan ke-18 karakter kuno berapi-api di depannya ke arah Fang Lin. 18 karakter kuno yang berapi-api memancarkan aura yang menakutkan, seperti tau alkimia paling kuno. Sebuah teks alkimia kuno yang tidak bermutu berani bertindak begitu berani di hadapanku. Fang Lin mengejek, meskipun teks di depannya hanya berisi 10 karakter, setiap karakter memancarkan aura yang luar biasa. Bersenandung. Tepat saat 18 karakter kuno Zhang Wengsuan mendekat, mereka meredup, seolah-olah seekor tikus baru saja bertemu seekor kucing. Mereka surut, kembali ke tempat mereka berasal. Teks alkimia kuno Anda terlalu biasa-biasa saja. Perhatikan milik saya. Fang Lin berseru dan melambaikan tangannya. 10 kata berapi-api itu melesat maju. Pada saat ini, Zhang Wengsuan menampakkan ekspresi terkejut. Ia merasa seolah-olah hendak berhadapan dengan seorang ahli alkimia kuno. Bab 543, Keterampilan Pil Pemurnian Darah Jiwa. Naskah kuno alchemy Tao merupakan jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu Ancient Pil Tao. Naskah ini berisi pemahaman dan persepsi mereka tentang alchemy Tao. Setiap karakter memiliki kekuatan, tetapi hanya dengan memahami karakter kuno ini seseorang dapat melepaskan kekuatan mereka. Melalui sebuah kejadian yang tidak terduga, Zhang Wengsuan memperoleh sebuah manuskrip yang terfragmentasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu Tao Pil kuno. Meskipun manuskrip itu tidak berisi catatan formula pil kuno atau teknik alkimia, teks itu sendiri telah memberinya manfaat yang sangat besar. Pada saat ini, Fang Lin secara mengejutkan juga telah membentuk karakter Tao alkimia kuno. Meskipun hanya 10 karakter, karakter-karakter itu jauh lebih mendalam dan menakjubkan daripada 18 karakternya. 10 karakter kuno yang menyala-nyala itu membawa napas yang tak terlukiskan namun mendebarkan, dan mereka langsung menuju Zhang Wengsuan. 18 karakter kuno berapi milik Zhang Wengsuan langsung hancur, meleleh seluruhnya bagaikan salju yang terkena kobaran api. Tidak, seru Zhang Wengsuan, namun dia segera melihat 10 karakter kuno menyala yang datang, yang hendak mendarat di tungku pilnya. Pada saat ini, Zhang Wengsuan tidak peduli lagi pada hal lain. Jika pil ini hancur, dia akan hancur total. Tanpa ragu-ragu, Zhang Wengsuan bahkan menggunakan tubuhnya untuk memblokir 10 karakter kuno yang menyala-nyala itu. Ini buruk, seru Chen Yongnian diam-diam. Kekuatan 10 karakter kuno Fang Lin yang menyala-nyala itu luar biasa. Jika Zhang Wengsuan menghalangi mereka, dia pasti akan menderita pukulan yang signifikan. Namun, saat ini, Zhang Wengsuan memang sudah gila, sama sekali tidak menyadari bahayanya. Ia hanya berniat melindungi kumpulan pilnya. Saat semua orang mengira Zhang Wengsuan akan mengalami kemalangan, Fang Lin tiba-tiba mundur, dan ke-10 karakter kuno yang menyala itu lenyap sekaligus. Ah! Mengapa bersusah payah dalam pemurnian pil? Suara Fang Lin bergema, mengandung sedikit candaan. Wajah Zhang Wengsuan berubah antara hijau dan putih. Dia tahu bahwa Fang Lin sengaja berhenti. Meskipun lolos dari bencana, suasana hati Zhang Wengsuan semakin buruk, bahkan merasa terhina. Kerumunan orang itu memiliki ekspresi aneh, terutama raja bersama dan keempat orang lainnya, yang memandang Fang Lin dengan heran. Anak muda ini sungguh luar biasa. Gumam raja muda, tetapi alisnya berkerut. Hasil dari kontes ini masih belum pasti, kata pria parubaya dari Gunung Pedang Surgawi, suaranya masih tenang dan ekspresinya acuh tak acuh.
Gongsun Cheng dan wanita parubaya itu tetap diam, tetapi Dream Falling Flower menatap Fang Lin dengan wajah tersenyum, cukup kagum. Kau memang tidak mengecewakanku. Jika kau menang, aku mungkin akan menciummu. Dream Falling Flower membuat pernyataan yang berani ini, menarik perhatian mereka yang hadir. Banyak penyuling pil muda menatap Fang Lin dengan iri. Ciuman dari wanita cantik seperti itu adalah sesuatu yang membuat orang tertawa saat terbangun bahkan dalam mimpi. Fang Lin langsung menunjukkan ekspresi putus asa, ciuman di mana? Semua orang tercengang. Mo Ziming berharap dia bisa segera menghampiri Fang Lin dan mendesaknya untuk fokus pada pemurnian pil, tidak membiarkan pikiran-pikiran konyol ini mengganggunya. Dream Falling Flower tertawa cekikikan, dadanya yang bidang bergetar karena tawanya, asalkan kau menang, di mana kau akan mendapat ciuman, itu yang bisa kau rebut. Kata-katanya menggelitik para pria yang hadir. Aura menawan Dream Falling Flower, ditambah dengan nada menggodanya, sungguh tak tertahankan. Wajah Fang Lin sedikit memerah, mungkin tidak, aku kurang bisa mengendalikan diri. Zhang Wengxuan merasa sangat canggung berdiri di sana, hampir meledak. Apa-apaan ini? Kau belum menang. Tidak bisakah kau menunjukkan rasa hormat padaku? Fang Lin, aku akui kau kuat, tapi aku bersumpah akan memenangkan kontes ini. Teriak Zhang Wengxuan dengan marah. Fang Lin menatapnya dengan tenang, maaf, tapi kamu tidak bisa menang. Zhang Wengxuan begitu geram hingga ia merasa ingin memuntahkan darah, dan matanya menampakkan ekspresi buas. Zhang Wengxuan mengeluarkan belati, membuat luka di dahinya, dan darah pun langsung mengalir. Apa yang dia lakukan? Dia tidak perlu melukai dirinya sendiri bahkan jika dia tidak bisa menang, kata Fang Lin dengan heran. Semua orang yang hadir juga mengubah ekspresi mereka. Perilaku Zhang Wengxuan aneh. Mengapa harus menyakiti diri sendiri saat memurnikan pil? Hanya Qi Sanxuan yang mengerti apa yang sedang terjadi, senyum dingin mengembang di wajahnya. Dengan jurus ini, Fang Lin tidak mungkin bisa membalikkan keadaan pertandingan, gerutu Qi Sanxuan dalam hati. Zhang Wengxuan memiliki luka di dahinya, darah menutupi wajahnya, membuatnya tampak sangat menyeramkan dan mengerikan. Saat berikutnya, Zhang Wengxuan mengoleskan darahnya ke tungku pil dan menuliskan beberapa karakter berdarah. Melihat ini, alis Fang Lin sedikit berkerut. Zhang Wengxuan mengetahui keterampilan pemurnian pil darah jiwa, yang membuatnya terkejut. Keterampilan pemurnian pil darah jiwa telah ada sejak zaman kuno dan pernah berkembang pesat, membuat banyak penyuling pil menjadi terobsesi dan gila. Namun, para penyuling pil ini segera menemukan bahwa meskipun keterampilan penyuling pil darah jiwa dapat meningkatkan kualitas pil secara substansial, namun keterampilan tersebut sangat merusak penyuling pil itu sendiri. Harga dari teknik alkimia ini adalah dengan mengonsumsi saripati dan jiwa penyuling pil, lalu menyatukannya ke dalam pil. Anda mungkin tidak menyadari dampaknya setelah 1 atau 2 kali, tetapi jika terjadi terlalu sering, hal itu akan dengan cepat mengakibatkan terkurasnya energi dan darah, melemahnya jiwa, dan bahkan berkurangnya umur secara signifikan. Selain itu, pil yang dimurnikan menggunakan metode ini, meskipun sebagian besar efektif, mulai menunjukkan beberapa efek samping. Oleh karena itu, keterampilan pemurnian pil darah jiwa yang dulu luar biasa menghadapi perlawanan, secara bertahap menghilang dari pandangan, dan alkimia kembali ke jalur yang benar lagi. Fang Lin telah menyaksikan metode pemurnian ini di kehidupan sebelumnya, selama hari-hari terakhir keberadaan keterampilan pil pemurnian darah jiwa. Menurut pendapat Fang Lin, metode pemurnian ini sama sekali tidak masuk akal, tidak ada nilainya, dan dia sangat membencinya. Zhang Wengxuan ini sedang melakukan teknik pemurnian pil darah jiwa kuno. Namun, tampaknya pengetahuannya tidak lengkap karena dia hanya mengetahui metode darah dan bukan metode jiwa. Meskipun demikian, memurnikan pil dengan mengorbankan energi vital penyuling pil masih memiliki banyak kekurangan. Tanpa kelengkapan yang disediakan oleh metode jiwa, pil yang diproduksi hanya dengan metode darah kemungkinan besar akan memiliki efek samping. Ini tampaknya merupakan teknik pemurnian yang sangat kuno. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno, tetapi buku itu tidak begitu jelas. Tampaknya metode ini terlalu tua, termasuk dalam teknik terlarang. Chen Yongnian mengerutkan kening dan berkata. Zhang Wengxuan, dengan wajah muram berlumuran darah, mengoleskan darah esensinya ke tungku pil, menuliskan 7 karakter, atau lebih tepatnya, 7 tanda samar. Hanya mereka yang memahami keterampilan pil pemurnian darah jiwa yang dapat memahami arti dari 7 karakter ini. Fang Lin, kau tidak bisa mengalahkanku. Aku, Zhang Wengxuan, adalah jenius teratas dari aliansi pil negara Xuan. Kau hanyalah seekor semut dari 3 kerajaan bawah,
sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu denganku. Zhang Wengxuan tertawa terbahak-bahak. Bab 544, mengejutkan seluruh lapangan. Fang Lin tidak terganggu sama sekali dengan omelan Zhang Wengxuan yang hampir gila itu, sebaliknya dia memperhatikannya dengan tenang. Dasar bodoh. Fang Lin menepis, matanya penuh dengan penghinaan terhadap Zhang Wengxuan. Marah dengan penghinaan Fang Lin, Zhang Wengxuan semakin mengeluarkan darah dari dahinya, menodai jubahnya yang bersih tanpa cacat dengan darah segar. Zhang Wengxuan menggertakkan giginya dan menuliskan tanda ke-8 menggunakan aliran darahnya sendiri. Berdengung. Saat berikutnya, seluruh tungku pil diselimuti cahaya berdarah. Aura mengerikan yang terpancar dari 8 tanda merah terus mengalir ke dalam tungku. Hahaha, aku berhasil. Aku akan menang. Zhang Wengxuan tertawa terbahak-bahak saat ia jatuh ke lantai, tampak agak lelah dan putus asa. Itu tidak dapat dihindari. Tindakan menorehkan 8 tanda dengan darahnya sendiri cukup melemahkan Zhang Wengxuan. Ia membutuhkan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup lama sebelum ia dapat pulih sepenuhnya. Namun, Zhang Wengxuan menganggap harga itu sepadan. Setidaknya dia bisa mengalahkan Fang Lin dengan teknik kuno terlarang ini, memulihkan martabatnya sebelumnya, dan mengamankan posisinya sebagai penyuling pil muda terdepan di aliansi pil negara Xuan. Sebagai perbandingan, apa gunanya sedikit darah esensi? Ada banyak cara untuk mengisinya kembali. Banyak penonton memandang Zhang Wengxuan dengan gelisah. Pria yang biasanya tenang dan sopan kini hampir tidak menyerupai dirinya sendiri. Terutama karena wajah Zhang Wengxuan berlumuran darah dan dia tampak seperti orang gila. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang biasanya tenang. Fang Lin tahu bahwa banyak orang yang menggunakan keterampilan pil pemurnian darah jiwa akan tenggelam di dalamnya, menjadi gila dan ekstrim. Beberapa bahkan mengamputasi lengan mereka sendiri selama proses tersebut untuk melepaskan lebih banyak darah esensi untuk pemurnian pil. Pada saat ini, Zhang Wengxuan juga berada di bawah pengaruh keterampilan pil pemurnian darah jiwa, terperangkap dalam kegilaan di mana kemenangan adalah satu-satunya yang penting baginya. Penatua Chen, apakah Anda yakin tidak ada masalah dengan perilaku Zhang Wengxuan? Seorang tetua bertanya dengan khawatir. Chen Yongnian juga sedikit gelisah. Dia melirik Qi Xuan, yang berkata, Penatua Chen, tidak perlu khawatir. Semuanya normal dengan Wengxuan. Mendengar kepastian dari Qi Xuan, yang bisa dilakukan Chen Yongnian hanyalah mendesah pelan dan tetap diam, mengamati situasi. 8 tanda berlumuran darah itu meresap ke dalam tungku pil. Darah murni mengalir deras ke dalam tungku pil, menyatukan darah murni Zhang Wengxuan dengan ramuan obat di dalamnya, meningkatkan khasiat obatnya secara drastis. Fang Lin menatap Zhang Wengxuan sekali lagi, lalu mengalihkan pandangannya. Gilirannya untuk menunjukkan beberapa keterampilan yang sebenarnya. Lagi pula, Zhang Wengxuan bahkan telah menggunakan teknik terlarang kuno pemurnian pil darah jiwa dalam keinginannya untuk menang. Jika Fang Lin sendiri tidak mengeluarkan beberapa keterampilan nyata, dia mungkin akan mengalami kemunduran. Apa yang sedang dilakukan Fang Lin? Seseorang memperhatikan tindakan Fang Lin dan bertanya dengan heran. Tatapan semua orang tertuju pada Fang Lin, dan mereka semua tampak terkejut. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Pertanyaan yang sama muncul di hati banyak orang. Fang Lin terlihat duduk bersila, dengan mata terpejam dan tangan dirapatkan, seperti seorang biksu yang sedang bermeditasi. Ia tampak hikmat dan tenang. Hanya berpura-pura, kau tidak bisa mengalahkanku. Zhang Wengxuan tertawa. Menurutnya, semua tindakan Fang Lin tidak ada artinya. Begitu skill pil pemurnian darah jiwa miliknya mulai digunakan, apapun yang dilakukan Fang Lin, hasilnya akan sama saja, Fang Lin tidak bisa mengubah apapun. Semua orang bingung. Fang Lin telah mempertahankan postur ini selama beberapa waktu. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah, seperti yang dikatakan Zhang Wengxuan, Fang Lin hanya berpura-pura? Pemurni pil tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Mungkin Fang Lin akan menggunakan teknik yang hebat. Mungkin. Tapi bahkan jika Fang Lin memiliki teknik lain, bisakah dia menang? Siapa tahu, sepertinya pil Zhang Wengxuan sudah hampir siap. Terjadi perbincangan di mana-mana. Semua orang menganggap tindakan Fang Lin terlalu aneh. Saat itu adalah saat kritis, tetapi dia tidak melakukan apapun dan hanya duduk di sana dengan linglung. Perilakunya sama sekali tidak masuk akal. Saat semua orang sibuk berspekulasi, Fang Lin tiba-tiba berdiri, sikapnya berubah total. Setelah mempersiapkan diri sekian lama, aku seharusnya bisa menggunakannya sekarang.
Fang Lin berpikir dalam hati. Dia tidak sepenuhnya yakin karena dia akan menggunakan teknik rahasia yang belum pernah dia gunakan sejak kelahirannya kembali. Teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seseorang di levelnya, tetapi Fang Lin mampu menyederhanakannya hingga cukup untuk mencobanya. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, tampak sangat serius, matanya berbinar cerah. Para penonton menyaksikan dengan takjub pada saat berikutnya. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh yang hadir pun tidak terkecuali. Tangan Fang Lin diselimuti oleh dua api yang berbeda, satu berwarna biru, memancarkan suara gelombang pasang, dan yang lainnya berwarna merah tua, beresonansi dengan gemuruh yang menggetarkan jiwa. 3 jenis pil api penguasa jiwa. Apakah aku berkhayal? Ya ampun, itu membuatku takut. Bagaimana ini mungkin? Apakah Fang Lin mencoba menentang surga? Dia memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa. Orang-orang berteriak kaget, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa Fang Lin akan memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa. Itu sungguh tak terduga. Zhang Wengxuan juga tercengang, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras oleh palu godam. Pikirannya menjadi kacau. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa? Zhang Wengxuan, yang tampak sangat pucat, menggelengkan kepalanya, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Chen Yongnian dan beberapa anggota tingkat tinggi aliansi pil saling bertukar pandang. Sekali lagi, Fang Lin mengejutkan mereka. Wajah Qisan Xuan berubah menjadi warna hati babi, dia sama tidak percayanya seperti Zhang Wengxuan. Dia tidak percaya bahwa Fang Lin memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa. Namun, melihat berarti percaya. Ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang mengejutkan itu. Raja muda terdiam. Gongsun Cheng, wanita parubaya, dan pria dari Gunung Pedang Surgawi semuanya terdiam. Mimpi bunga jatuh, senyumnya memudar, memasang ekspresi serius untuk pertama kalinya. Memiliki 3 macam pil api pengendali jiwa, terlepas dari bagaimana ia memperolehnya, niscaya cukup untuk membuat aliansi pil memperhatikannya. Fang Lin tidak terpengaruh oleh teriakan kagum di sekitarnya, tetapi dalam suasana hati yang sangat serius. 3 api pil pengendali jiwa hanyalah pendahuluan. Dia belum sepenuhnya melepaskan teknik aslinya. Saat berikutnya, 2 api di tangan Fang Lin melesat keluar, berubah menjadi 2 naga. Dengan suara gemuruh, mereka menyerbu ke dalam tungku pil. Setelah ini, api hijau yang berputar di sekitar tungku pil juga berubah menjadi seekor naga dan masuk ke dalam tungku, bergabung dengan 2 api lainnya. Bab 545, Tungku Pil Penghancur Diri. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia mencoba memurnikan pil dengan 3 api pil pengendali jiwa sekaligus? Bukankah itu terlalu gila? Ini bisa dengan mudah menyebabkan ledakan tungku. Memang, memiliki lebih banyak api pil pengendali jiwa belum tentu membuat pemurnian pil menjadi lebih baik. Memurnikan pil dengan 3 api pil penguasa jiwa pada saat yang sama membutuhkan pengendalian yang mengerikan, bagaimana mungkin? Saat ketiga naga api memasuki tungku pil, mereka menimbulkan kegaduhan di antara kerumunan. Di mata setiap pemurni pil, perilaku Fang Lin tampak benar-benar gila. Biasanya, paling cocok untuk memurnikan pil dengan 1 pil api penguasa jiwa. Risikonya kecil tetapi tingkat keberhasilannya tinggi. Akan tetapi, memurnikan pil dengan 2 atau bahkan 3 api pil perintah jiwa adalah tindakan yang sangat berbahaya. Itu karena setiap api pil penguasa jiwa berbeda, dan masing-masing api tersebut melunakkan ramuan obat pada kecepatan yang berbeda. Menggunakan ketiga api sekaligus untuk memurnikan 1 pil berpotensi mengakibatkan bentrokan di antara api, yang menyebabkan ledakan tungku. Sekalipun tidak terjadi ledakan, tingkat keberhasilan pil itu akan berkurang drastis. Tentu saja, setelah berhasil dibuat, kualitas pil tersebut akan sangat mengejutkan. Pada saat ini, Fang Lin dengan percaya diri menggunakan 3 pil api penguasa jiwa untuk memurnikan pil matahari merah. Dia yakin bahwa mengendalikan api tidak akan menjadi masalah. Namun tetap saja ada risikonya, yaitu apakah tungku tersebut mampu menahannya atau tidak. Api pil pengendali jiwa bersifat mendominasi, memperpendek masa pakai tungku pil, belum lagi penggunaan 3 api secara bersamaan dalam 1 tungku pil. Kalau itu adalah tungku pil berkualitas tinggi, mungkin daya tahannya akan pas-pasan, tapi tungku pil biasa seperti ini mungkin tidak akan bertahan lama. Namun, keuntungan lain dari penggunaan 3 api pil pengendali jiwa untuk memurnikan pil adalah dapat mengendalikan khasiat obat dari tanaman obat hingga batas maksimal. Ada banyak perbedaan antara api pil perintah jiwa dan api biasa,
tetapi yang paling menunjukkan keunggulan api pil perintah jiwa adalah kemampuannya untuk meredam khasiat obat. Semakin kuat khasiat obat dari bahan-bahannya, semakin baik pula kualitas pilnya. Dengan api biasa, kurang dari setengah khasiat obat dapat dikurangi dan ini menghasilkan pil berkualitas rendah. Akan tetapi, api pil pengendali jiwa dapat meredam lebih banyak khasiat obat, yang secara alami menghasilkan pil dengan kualitas lebih tinggi. Yang Fang Lin coba lakukan adalah melembutkan khasiat obat dari tanaman herbal tersebut hingga ke titik ekstrim. Menggunakan 3 api pil pengendali jiwa secara bersamaan tidak akan membiarkan khasiat obat memudar atau tertinggal. Darah di dahi Zhang Wengxuan telah berhenti, dan di tungku pil di depannya, 8 karakter berdarah itu berangsur-angsur meredup. Sebagian besar karakter itu diserap oleh ramuan obat di tungku, untuk meningkatkan kualitas pil. Keduanya menggunakan teknik mereka sendiri. Namun, sebagai perbandingan, Fang Lin tidak mengandalkan kekuatan licik apapun. Pendekatannya adalah mengoptimalkan ramuan itu sendiri. Adapun Zhang Wengxuan, ia secara paksa meningkatkan konsentrasi obat dengan saripati darahnya sendiri. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, metodenya lebih rendah daripada Fang Lin. Tentu saja, sampai pil mereka keluar dari tungku, sulit untuk mengatakan metode mana yang lebih cerdik. Ada banyak cara untuk memurnikan pil. Namun, di mata seorang penyuling pil, selama dapat menghasilkan pil berkualitas tinggi, itu adalah metode yang baik. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 8 jam telah berlalu. Asap putih pekat mulai keluar dari tungku pil di depan keduanya, menandakan bahwa proses penyulingan pil hampir berakhir. Namun, pada saat seperti ini, mereka berdua tidak bisa bersantai. Fang Lin dan Zhang Wengxuan menjadi lebih cemas. Retakan. Pada saat itu, sebuah retakan muncul di tungku pil Fang Lin. Meskipun retakan itu kecil, api mulai merembes keluar darinya. Memang, 3 api pil penguasa jiwa terlalu kuat. Tungku pil mulai rusak, gumam seseorang di antara kerumunan. Namun, tidak ada yang terlalu khawatir tentang Fang Lin. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah menunjukkan keterampilannya yang luar biasa dalam memurnikan pil tanpa tungku, membuat semua orang tercengang. Kali ini akan berbeda. Jika tungku pil rusak, Fang Lin akan kesulitan memurnikan pil tanpa tungku pil, komentar seorang penyuling pil tua sambil mengerutkan kening. Kenapa? Tanya seorang yang lebih muda. Penyuling pil tua itu menjelaskan, meskipun Fang Lin memiliki keterampilan untuk meracik pil tanpa tungku, ia menggunakan api biasa terakhir kali. Kali ini, ia menggunakan 3 api pil pengendali jiwa. Meskipun sangat memukau, penggunaan api pil pengendali jiwa dalam pemurnian membutuhkan pikiran yang sangat terkonsentrasi. Terutama ketika ia menggunakan 3 sekaligus, saya rasa Fang Lin mungkin tidak dapat melakukan banyak tugas dan meniru kemampuan pemurnian tanpa tungku. Jadi, dia akan kalah jika tungku pilnya rusak, kata si penyuling pil yang lebih muda. Si penyuling pil tua mengangguk, memberi isyarat bahwa jika tungku pil Fang Lin rusak, dia niscaya akan kalah dalam persaingan. Apa gunanya punya 3 api pil pengendali jiwa? Dengan hancurnya tungku pilmu, kau tidak akan bisa memurnikan pil tanpa tungku seperti terakhir kali. Qi Sanxuan mencibir dalam hatinya. Ia ingin sekali melihat Fang Lin gagal. Mo Ziming tampak khawatir. Meskipun kekalahan Fang Lin tidak akan berdampak besar, dia berharap melihatnya menang. Bagaimanapun, hasil kompetisi ini dapat memengaruhi sejauh mana keunggulan Fang Lin di masa depan dalam aliansi pil. Fang Lin nampaknya tidak terpengaruh, tidak memedulikan retakan di tungku pilnya, fokus saja mengendalikan api pil pengendali jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, retakan semakin banyak muncul pada tungku dan semakin kentara pula. Siapapun dapat melihat bahwa waktu hampir habis untuk tungku pil ini. Jika ada yang memukulnya sekarang, tungku itu akan hancur total. Api mulai merembes keluar dari celah-celah, tetapi Fang Lin dengan paksa mengendalikannya, mencegahnya bocor. Namun, hal ini meningkatkan beban Fang Lin secara signifikan, menuntut kontrol yang lebih besar. Saat semua orang menahan napas karena gentar, Fang Lin melakukan sesuatu yang tidak terduga. Fang Lin meninju tungku pil dan tungku itu langsung hancur berkeping-keping. Apakah dia sudah menyerah pada dirinya sendiri? Mungkinkah dia sudah gila? Orang-orang terkesiap karena terkejut. Pada tahap krusial ini, Fang Lin menghancurkan tungkunya sendiri. Apakah dia memutuskan untuk berhenti? Chen Yongnian dan yang lainnya menghela napas. Fang Lin akhirnya kehilangan kesabarannya. Hasil dari kompetisi ini akan segera ditentukan.
Raja bersama dan yang lainnya terkejut, tidak memperkirakan hasil ini. Aku tahu Fang Lin pasti kalah. Gongsun Cheng mencibir. Dream Falling Flower memiliki ekspresi bingung di matanya dan tidak membuat komentar tergesa-gesa. Di sisi lain, Zhang Wengxuan awalnya tertegun saat melihat Fang Lin menghancurkan tungkunya. Namun, ia segera tertawa terbahak-bahak. Ini konyol. Dia menghancurkan tungkunya sendiri. Hahaha. Zhang Wengxuan tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan tawanya, ekspresinya membeku. Bab 546, menggunakan api sebagai kuali. Bagaimana mungkin? Zhang Wengxuan tidak hanya sangat terkejut, setiap orang yang hadir, bahkan seseorang seperti Chen Yongnian, benar-benar tercengang, ekspresi mereka membeku. Di hadapan Fang Lin, meskipun tungku pilnya hancur, sebuah kuali berbentuk api terbentuk, melakukan langkah terakhir pemurnian pil. Sebuah kuali yang terbentuk dari api biru. Pemandangan ini membuat semua orang pucat pasi, beberapa bahkan mengucek mata, bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu. Dia menggunakan api untuk menempa kuali. Itulah rencana awal Fang Lin. Bahkan jika penggunaan 3 jenis pil api pemandu jiwa menyebabkan tungku pil rusak, ia masih bisa menyelesaikan langkah terakhir dengan metode ini. Menggunakan api sebagai kuali bukanlah usaha pertama Fang Lin. Sebagai penguasa pil di kehidupan sebelumnya, ini adalah hal yang sangat sederhana baginya. Namun, bagi Fang Lin saat ini merupakan usaha yang sangat sulit. Seluruh waktu yang dihabiskannya untuk bermeditasi adalah untuk membawa kondisinya ke kondisi yang sempurna. Kalau tidak, dia kemungkinan besar tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Ini tidak mungkin. Zhang Wengxuan meraung, matanya terbelalak dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tak berdaya, pemandangan ini terlalu mengejutkan. Awalnya dia mengira Fang Lin bunuh diri dengan menghancurkan tungku pilnya sendiri. Dia tidak menyangka Fang Lin akan melakukan hal seperti itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang mustahil. Meskipun aku berasal dari 3 kerajaan bawah, di mataku, kaulah yang benar-benar bodoh, kata Fang Lin, tatapannya tak tergoyahkan, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan arogan. Mendengar ini, Zhang Wengxuan mundur beberapa langkah, seolah baru saja terkena pukulan berat, dadanya terasa sesak, dan dia hampir memuntahkan darah. Api laut ekstrim membentuk kuali sementara api merah tua dan api hijau terus memurnikan pil. Meskipun tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam kuali api, dilihat dari aroma pil Fang Lin hampir siap. Penatua Chen, saya pikir aliansi pil negara Suan kita telah menemukan harta karun, kata seorang tetua kepada Chen Yongnian. Pernyataannya langsung disetujui oleh semua tetua yang hadir, kecuali Kisan Suan. Bahkan Chen Yongnian sendiri menunjukkan ekspresi gembira, penampilan Fang Lin telah mengejutkannya, dan dia merasa beruntung karena telah memilih untuk melindungi Fang Lin di hadapan Tuan Dugu. Jika tidak, aliansi pil mungkin telah kehilangan seorang jenius alkimia seperti itu. Chen Yongnian telah sepenuhnya ditundukkan oleh kehebatan Fang Lin. Jika ada yang mengancam untuk mengambil Fang Lin dari aliansi pil sekarang, Chen Yongnian pasti akan menolaknya. Jika seorang jenius seperti itu dibina, akan membawa manfaat besar bagi aliansi pil. Sekalipun Fang Lin kalah dalam pertandingan ini, saya akan tetap menganggapnya sebagai penerus saya, kata Chen Yongnian. Mendengar ini, beberapa tetua diam-diam tercengang. Pernyataan Chen Yongnian menunjukkan betapa dia sangat menghormati Fang Lin. Namun, hal itu tidak mengejutkan karena kinerja Fang Lin dalam bidang alkimia benar-benar menakjubkan. Ini melampaui ranah para jenius biasa, memenuhi syarat sebagai seorang jenius di antara para jenius. Mungkin tidak banyak penyuling pil muda di seluruh 3 kerajaan tengah yang dapat menandingi Fang Lin. Di antara para penyuling pil muda dari 3 kerajaan tengah yang dikenal Chen Yongnian, ada beberapa yang bisa dianggap jenius, tetapi dalam hal penampilan yang luar biasa, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Fang Lin. Setiap tindakan penyulingan pilnya mengejutkan banyak orang. Baik itu keterampilan pemanggilan roh yang sempurna sebelumnya atau berbagai keterampilan yang telah ditunjukkannya kali ini, Fang Lin secara konsisten meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Dibandingkan dengannya, 5 orang jenius dari aliansi pil, termasuk Zhang Wengxuan, tampak jauh lebih lemah. Meski hasil kompetisi ini belum diumumkan, Chen Yongnian melihatnya sebagai suatu kesimpulan yang sudah pasti. Saya tidak pernah menyangka pemuda ini begitu tangguh. Saya khawatir rencana Kisan Suan tidak akan berhasil kali ini, kata Raja Muda, mengamati pemandangan itu dengan saksama dan kemudian berbicara kepada orang-orang di sampingnya. Gongsun Cheng memasang ekspresi cemberut.
Atas dasar bahwa Fang Lin telah memukul cucunya Gong Sun Long, dia sangat tidak menyukai Fang Lin. Namun, penampilan Fang Lin saat ini membuatnya tercengang. Meskipun demikian, hal itu tidak mengubah rasa jijik dan bencinya terhadap Fang Lin. Seorang ahli alkimia, tampaknya dia akan segera menjadi bakat yang sangat dihormati oleh aliansi Pil, kata seorang wanita parubaya. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Fang Lin dan menilai murni berdasarkan situasi. Pria parubaya dari Gunung Pedang Surgawi juga mengagumi Fang Lin, berkomentar, Gunung Pedang Surgawi juga memiliki kejeniusan dalam alkimia, tetapi dia tampaknya kurang mengesankan dibandingkan Fang Lin ini. Apakah maksudmu bahkan Gao Siji dari Gunung Pedang Surgawi tidak sebanding dengan Fang Lin ini? Tanya wanita parubaya itu. Pria parubaya itu hanya menggelengkan kepalanya, terlalu enggan untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi ekspresinya telah memberinya jawabannya. Semua orang tahu bahwa Gunung Pedang Surgawi memiliki seorang jenius di dunia alkimia bernama Gao Siji. Ketika ibunya mengandung dia bermimpi tentang seorang tetua yang memurnikan pil. Setelah Gao Siji lahir, secara kebetulan ia menemukan pil penyemangat, yang memberinya bakat alkimia luar biasa sebelum berusia 10 tahun. Gao Siji kemudian bergabung dengan Heavenly Sword Mountain dan alih-alih tertarik pada Sword Tao, ia tergila-gila pada alchemy Tao. Heavenly Sword Mountain sengaja membina perkembangannya, sehingga, pada usia 20 tahun, ia telah menjadi Four Cauldron Pil Refiner dan memiliki reputasi yang cukup baik di alchemy Tao World of Xuan Country. Pria parubaya itu berasal dari jajaran atas Gunung Pedang Surgawi. Karena dia akrab dengan keterampilan alkimia Gao Siji, dia yakin bahwa meskipun Gao Siji tidak lebih lemah dari Fang Lin, dibandingkan dengan metode misterius Fang Lin yang tak terhitung jumlahnya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dream Falling Flower tidak dapat tertawa lagi. Semakin memukau penampilan Fang Lin, semakin besar kemungkinan dia akan menarik perhatian aliansi Pil, yang sangat tidak menguntungkan baginya dan rencana putra mahkota Zhou Yishui. Dream Falling Flower ingin mengganggu proses penyulingan Pil Fang Lin untuk mencegah keberhasilannya. Namun, dia segera menepis pikiran itu. Jika dia bertindak di sini, dia tidak akan bisa lolos dari mata Chen Yongnian dan hanya akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Pada saat itu, Fang Lin tampak sangat serius, dahinya berkerut, wajah dan dahinya dipenuhi keringat. Jelas, metode menggunakan api sebagai kuali sangat sulit baginya. Zhang Wengxuan menggertakkan giginya dengan marah, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Jangan panik, dia hanya menggertak. Pil matahari merah yang sedang kusempurnakan menggunakan keterampilan kuno alkimia jiwa darah pasti akan mengalahkannya. Zhang Wengxuan meyakinkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, aroma pil yang pekat terpancar dari tungku pil di hadapan Zhang Wengxuan, memenuhi udara. Dua aroma pil yang identik bercampur menjadi satu, memenuhi seluruh aula dengan aroma yang mengundang. Semua orang terus mengendus, tidak dapat membedakan aroma pil mana yang lebih unggul. Bahkan para penyuling pil yang lebih tua, setelah mencium aromanya, mengernyitkan dahi karena merasa sulit menentukan pemenangnya. Kedua aroma pil itu memancarkan intensitas yang sama, sehingga hampir mustahil untuk membuat penilaian. Setengah waktu pembakar dupa kemudian, Fang Lin menghembuskan napas panjang dan menarik kembali 3 jenis api pil pengendali jiwa ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Zhang Wengxuan memadamkan api tungku pil, membuka tungku dengan ekspresi gembira. Keduanya selesai secara bersamaan. Bab 547, apakah Fang Lin kalah? Zhang Wengxuan tampak mengerikan, dengan darah kering di wajahnya, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Kulit Fang Lin pucat dan napasnya sedikit cepat, tetapi dia tetap tenang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Di hadapan Fang Lin muncul 4 pil merah, memancarkan gelombang panas dan emisi pil harum yang kuat. Semua mata tertuju pada keempat pil matahari merah ini. Penampilannya menunjukkan pil berkualitas premium. Akan tetapi, sebelum semua orang dapat menatapnya lebih lama, Fang Lin melambaikan tangan dan mengumpulkan keempat pil tersebut ke dalam botol giok, yang kemudian diserahkannya kepada Chen Yongnian. Silakan periksa, Tetua Chen, kata Fang Lin dengan hormat. Chen Yongnian mengangguk tanda mengiyakan, pujian terpancar di matanya saat dia menepuk bahu Fang Lin. Bagus sekali, memang. Penatua Chen, Anda menyanjung saya, kata Fang Lin sambil tertawa ringan. Setelah berkata demikian, ia mundur ke samping, dan duduk bersila tanpa basa-basi. Upaya pemurnian pil telah menguras banyak tenaga Fang Lin, terutama tugas mengendalikan 3 api pil pengendali jiwa dan kemudian menggunakan api itu sebagai tungku.
Hal ini telah menguras banyak energi mentalnya. Sungguh mengesankan bahwa Fang Lin tetap sadar dan mampu berdiri tegak, meskipun kakinya gemetar. Tidak ada yang menyalahkannya atas kegagalannya. Bagaimanapun, mereka semua tahu kondisi Fang Lin. Jika dia tidak diizinkan beristirahat, dia tidak akan bisa berdiri. Chen Yongnian tidak terburu-buru memeriksa pil Fang Lin, melainkan memegang botol giok di tangannya, mengalihkan pandangannya ke Zhang Wengxuan. Mata Zhang Wengxuan berbinar-binar karena kegembiraan. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat tutup tungku. Saat tutupnya diangkat, gumpalan asap putih mengepul, membawa serta aroma pil yang kuat dan harum. Karena tidak dapat menahan diri, Zhang Wengxuan melirik ke dalam tungku, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Dua yang berkualitas tinggi, dua yang sempurna. Aku pasti menang. Zhang Wengxuan meraung dalam hatinya saat gelombang kegembiraan menguasainya. Dengan sigap, dia mengeluarkan 4 pil matahari merah dari tungku, pil-pil itu masih panas, dan menaruhnya dalam botol giok, lalu dia serahkan pada Chen Yongnian. Chen Yongnian melirik Zhang Wengxuan, dahinya berkerut karena khawatir. Ia merasa metode yang digunakan Zhang Wengxuan untuk memurnikan pil itu aneh, tetapi memilih untuk tidak berkomentar. Zhang Wengxuan mengambil tempat di samping Qi Sanxuan, tatapannya dipenuhi kemenangan saat dia menatap Fang Lin. Namun Fang Lin tidak terpengaruh, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Jika dia kehilangan kedudukannya di dunia alchemy Tao, maka dia mungkin juga akan gantung diri. Penatua Chen, karena kedua jenius ini telah menyempurnakan pil matahari merah, sekarang saatnya untuk mengumumkan hasilnya, kata Raja bersama. Semua mata di ruangan itu terfokus pada Chen Yongnian, semua orang menunggu dengan penuh harap. Chen Yongnian menyarankan semua orang untuk bersabar, lalu melanjutkan membuka botol giok yang diserahkan oleh Zhang Wengxuan. Alis Chen Yongnian terangkat saat dia melihat. Di antara 4 pil matahari merah yang disempurnakan oleh Zhang Wengxuan, 2 di antaranya memiliki kualitas terbaik sementara 2 lainnya sempurna. Berdasarkan standar normal, hasil ini akan memberinya jaminan kemenangan. Lagi pula, pil dengan kualitas sempurna sangat sulit diproduksi, dan kemampuan Zhang Wengxuan untuk memurnikan 2 pil tersebut sekaligus membuktikan betapa berbakatnya dia. Tentu saja, tanpa keterampilan pil pemurnian darah jiwa, Zhang Wengxuan tidak mungkin dapat menghasilkan pil matahari merah dengan kualitas sempurna. Jika Zhang Wengxuan telah menguasai keterampilan pil pemurnian darah jiwa yang lengkap, mungkin keempat pil matahari merah yang dimurnikannya akan memiliki kualitas yang sempurna. Chen Yongnian tercengang. Meskipun metode penyulingan pil Zhang Wengxuan aneh, efeknya terbukti. Dalam keadaan normal, menggunakan metode biasa, hampir mustahil untuk menghasilkan pil matahari merah dengan kualitas sempurna. Kalian semua juga harus melihatnya. Chen Yongnian menyerahkan botol giok itu kepada seorang tetua di sampingnya untuk diperiksa. Setiap tetua yang melihatnya merasa kagum, bahkan Mo Ziming pun tak dapat menahan diri untuk mengakui keterampilan luar biasa Zhang Wengxuan. Jika semuanya berjalan lancar, Zhang Wengxuan kemungkinan akan menjadi pemimpin aliansi pil negara Xuan. Qi Sanxuan tersenyum puas. Menurutnya, dengan Zhang Wengxuan yang memproduksi 2 pil matahari merah berkualitas tinggi dan 2 pil matahari merah sempurna, mereka pasti menang. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Fang Lin sekarang. Fang Lin, kegagalanmu hari ini hanyalah permulaan. Aku akan mengusirmu dari aliansi pil dan kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di seluruh kota Xuan. Qi Sanxuan mencibir dalam hati sambil melirik Fang Lin dengan jijik, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Botol giok itu kembali ke tangan Chen Yongnian. Sambil berdeham, ia berbicara kepada orang banyak yang telah lama menunggu. Zhang Wengxuan telah menghasilkan 4 pil matahari merah, 2 dengan kualitas terbaik dan 2 dengan kualitas sempurna. Kerumunan orang tersentak kaget mendengar pengumuman itu. Zhang Wengxuan telah memurnikan 2 pil matahari merah dengan kualitas sempurna. Bukankah dia sudah menang? Apakah ini kekuatan sejati Zhang Wengxuan? Luar biasa. Saya pikir 4 yang berkualitas tinggi akan menjadi batasnya. Saya tidak menyangka ini akan terjadi. Ah, dia memang jenius. Kita bahkan tidak bisa membandingkannya. Kecuali Fang Lin mengeluarkan 3 pil matahari merah dengan kualitas sempurna, dia pasti kalah. Bagaimana mungkin? Akan sangat hebat jika dia bisa membuat satu saja. Sayang sekali, dalam kompetisi naga melawan harimau ini, Zhang Wengxuan adalah pemenangnya. Benar-benar pantas disebut sebagai jenius nomor 1 oleh aliansi pil. Kau telah membuka mataku, kata Ko King sambil tertawa terbahak-bahak. Gong Sun Cheng, seorang wanita parubaya,
bersama dengan pria dari Gunung Pedang Surgawi, semuanya memuji Zhang Wengxuan. Dream Falling Flower terus menatap Fang Lin. Melihatnya tetap tenang, dia merasa sedikit aneh. Mungkinkah dia benar-benar tidak khawatir sedikit pun? Atau dia memang tidak peduli? Dream Falling Flower berkata pada dirinya sendiri, alisnya sedikit berkerut. Seolah merasakan sesuatu, Fang Lin membuka matanya, bertemu dengan tatapan Dream Falling Flower. Fang Lin menyeringai, senyum cemerlang di wajahnya tampak sama sekali tidak berhubungan dengan kompetisi penyulingan pil yang ketat. Dream Falling Flower pun menanggapi dengan senyuman menawan, meski kebingungannya makin dalam. Pada saat itu, Chen Yongnian membuka botol giok dari Fang Lin. Bersenandung, saat botol giok dibuka, seberkas cahaya muncul. Kerumunan orang terdiam sesaat sebelum menjadi gempar karena beberapa teriakan kaget terdengar. Cahaya pelangi. Itu adalah cahaya pelangi formasi pil. Mengapa tidak muncul lebih awal? Mengapa baru muncul sekarang? Sungguh tidak masuk akal. Pil di dalam botol masih memancarkan cahaya pelangi formasi pil. Chen Yongnian juga terkejut. Dia tidak menyangka cahaya pelangi formasi pil akan muncul dari botol giok. Namun kemunculan pil formation Rainbow Light menandakan bahwa kualitas pil di dalam botol itu sungguh menakjubkan. Dengan senyum mengembang di sudut mulutnya, hanya Fang Lin yang tahu bahwa pembentukan lengkap pil matahari merahnya belum tercapai hingga saat ini. Bab 548, Kegilaan Zhang Wengxuan. Kemunculan cahaya pelangi formasi pil langsung mengundang decak kagum. Mereka yang awalnya yakin Zhang Wengxuan akan menang kini menjadi tidak yakin. Lagi pula, meski kualitasnya bagus, pil matahari merah milik Zhang Wengxuan tidak memancarkan cahaya pelangi. Pada saat ini, wajah Zhang Wengxuan tampak muram. Dia tidak menyangka pil matahari merah milik Fang Lin akan menampilkan cahaya pelangi formasi pil, menambahkan elemen yang tidak terduga pada kemenangannya yang sebelumnya sudah pasti. Qisanxuan juga merasa terkejut, berpikir bahwa Fang Lin terlalu tidak normal, bahkan situasi kemenangan seperti ini telah menjadi kacau. Bagaimanapun juga, aku menolak untuk percaya bahwa dia dapat memurnikan pil matahari merah lebih baik daripada Zhang Wengxuan. Bergema di dalam hati Qisanxuan. Saat cahaya pelangi formasi pil yang cemerlang berangsur-angsur memudar, Chen Yongnian berhasil menenangkan diri dan mengeluarkan 4 pil matahari merah dari botol giok. Sekilas, dia tersentak. Orang-orang di sampingnya menoleh dan wajah mereka menjadi ngeri. Terutama Qisanxuan, wajah tuanya langsung berubah. Tampak tidak sedap dipandang seolah-olah dia telah memakan tikus mati. 4 dengan kualitas sempurna. Seorang tetua aliansi pil gemetar. Bukan hanya dia, tetapi para tetua lainnya juga merasa sulit mempercayai hal ini. Meskipun mencari berulang kali, hasilnya tetap konsisten. Ini memang 4 pil matahari merah dengan kualitas sempurna. Selain keterkejutan, ada kegembiraan di wajah Mo Ximing. Bagi Fang Lin, menyempurnakan 4 pil matahari merah yang sempurna adalah suatu keajaiban. Chen Yongnian berulang kali memuji Fang Lin. Penampilan Zhang Wengxuan awalnya tampak mengesankan dan tak terkalahkan. Tetapi sekarang, di hadapan 4 pil matahari merah berkualitas sempurna milik Fang Lin, Zhang Wengxuan tampak kalah telak. Chen Yongnian menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan dengan suara keras, Fang Lin, 4 pil matahari merah dengan kualitas sempurna. Mendengar ini, semua orang tertegun sejenak sebelum ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Ya dewa, 4 pil matahari merah dengan kualitas sempurna. Ini sungguh di luar dugaan. Sungguh di luar dugaan. Selama bertahun-tahun saya berkecimpung dalam dunia penyempurnaan pil, ini adalah pertama kalinya saya melihat pil dengan kualitas yang sempurna. Saya selalu berpikir hanya seorang ahli pil yang mungkin dapat menghasilkan pil dengan kualitas sempurna. Fang Lin ini, dia luar biasa. Kalau begitu, Fang Lin lah pemenangnya. Setiap penyuling pil dari aliansi pil merasa kewalahan. Kualitas sempurna merupakan puncaknya. Dalam lingkaran pemurnian pil, mereka yang mampu memurnikan pil dengan kualitas sempurna jelas berperingkat lebih tinggi daripada pemurni rata-rata. Dan Fang Lin, keempat pil matahari merahnya semuanya memiliki kualitas yang sempurna, hasil yang sangat luar biasa sehingga bahkan seorang ahli pil pun tidak dapat dengan mudah mencapainya. Raja Muda, Gongsun Cheng, dan yang lainnya terdiam, terutama Gongsun Cheng yang memiliki rasa permusuhan terhadap Fang Lin. Setelah melihat penampilan Fang Lin yang memukau, dia tampak semakin cemberut. Namun, tidak dapat dipungkiri, penampilan Fang Lin mengguncang mereka. Seorang alkemis berbakat adalah satu hal,
tetapi seseorang yang mampu menghasilkan pil yang sempurna adalah hal yang menakutkan. Siapa yang tahu level apa yang mungkin dicapai Fang Lin di masa depan? Mungkin tidak lama lagi Fang Lin akan menempati posisi penting di jajaran teratas aliansi pil. Pada saat itu, mereka yang pernah menyinggung Fang Lin kemungkinan akan merasa sangat tidak nyaman. Mata Dream Falling Flower memancarkan sedikit kesuraman. Dia datang untuk menyelidiki kemampuan Fang Lin. Sekarang, melihat bakatnya yang luar biasa dalam alchemy Tao, ini bukanlah kabar baik baginya dan putra mahkota Zhou Yishui. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Pada saat ini, yang paling enggan menerima hasilnya adalah Zhang Wengxuan. Ketika Zhang Wengxuan mendengar kata-kata Chen Yongnian, dia terdiam dan terdiam cukup lama. Baru ketika suara-suara keheranan di sekelilingnya bergema, dia tersadar kembali, wajahnya penuh keputusasaan dan gumaman gila-gilaan, seperti orang gila. Banyak orang memandangnya dengan simpati, karena siapapun yang berada di posisinya akan sulit menerima situasi tersebut. Pertandingan yang tadinya dikira akan dimenangkan, dianulir sepenuhnya oleh Fang Lin. Pukulan ini sulit diterima oleh Zhang Wengxuan yang sombong dan berbakat. Bagaimana aku bisa kalah? Aku seharusnya tidak kalah. Pasti ada yang salah. Aku tidak akan menerimanya. Tiba-tiba, Zhang Wengxuan berteriak, matanya merah dan sikapnya liar dan ganas. Chen Yongnian mengerutkan kening, hasilnya sudah jelas. Fang Lin telah menang. Apakah kamu menolak untuk menerimanya? Aku menolak. Zhang Wengxuan meraung marah, secara terbuka menentang Chen Yongnian. Para tetua menghela napas, menyesali temperamen Zhang Wengxuan yang buruk. Mereka kecewa karena satu kegagalan bisa membuatnya kehilangan kendali seperti ini. Meski kekalahan tersebut memang sulit diterima, amukan publik dan sikap tidak hormat Zhang Wengxuan terhadap Chen Yongnian tidak dapat diterima. Zhang Wengxuan, saya juri kompetisi ini. Apakah Anda punya keluhan? Kata Chen Yongnian, suaranya mengandung sedikit wibawa. Sebagai kepala aliansi pil negara Xuan, dia juga memiliki harga diri. Hasilnya jelas dan dia tidak memihak, tentu saja dia tidak akan mentolerir penghinaan Zhang Wengxuan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Qisan Xuan segera turun tangan. Penatua Chen, Wengxuan hanya berbicara dengan gegabah karena putus asa. Namun, memang ada yang aneh dengan situasi ini. Fang Lin, seorang penyuling pil 3 kuali, berhasil menghasilkan pil dengan kualitas sempurna. Siapa yang akan percaya jika berita ini tersebar? Chen Yongnian menatap Qisan Xuan dengan dingin. Penatua Qi, ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan. Sebaiknya Anda mundur. Wajah Qisan Xuan berubah antara pucat dan biru dingin. Dia tidak menyangka Chen Yongnian akan menegurnya begitu terang-terangan, membuatnya kehilangan harga diri. Melihat ini, para tetua lainnya mencibir. Jelas bahwa Chen Yongnian tidak senang dengan Qisan Xuan. Mereka hampir dapat meramalkan bahwa selama Chen Yongnian bertanggung jawab atas aliansi pil negara Xuan, Qisan Xuan ditakdirkan untuk terpinggirkan. Aku menolak untuk menerima ini. Aku, Zhang Wengxuan, adalah jenius teratas dari aliansi pil. Aku tidak boleh kalah dari Fang Lin. Mengapa seorang sampah dari 3 kerajaan bawah menang melawanku? Hak apa yang dimilikinya? Dia seharusnya kembali saja ke 3 kerajaan bawah. Mengapa dia ada di sini? Zhang Wengxuan mengomel dengan marah, matanya dipenuhi kegilaan dan tampak siap untuk melawan Fang Lin. Ekspresi Fang Lin acuh tak acuh, tidak menunjukkan kemarahan atas omelan Zhang Wengxuan. Di mata Fang Lin, Zhang Wengxuan tidak lebih dari anjing gila yang gagal. Mengenai anjing gila, Fang Lin selalu menganggap mereka tidak sepadan dengan waktunya. Kurang ajar. Chen Yongnian akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Zhang Wengxuan terbang ke tanah. Bab 549, memuaskanmu. Tamparan Chen Yongnian, meski tidak dilakukan dengan kekuatan penuh, masih dipenuhi amarah. Zhang Wengxuan menjerit kesakitan dan jatuh langsung ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Seteguk darah segar menyembur keluar. Aku menolak untuk menerima ini. Fang Lin tidak memenuhi syarat untuk mengalahkanku. Meskipun begitu, Zhang Wengxuan terus berteriak dan menjerit, wajahnya berubah karena amarah yang mengerikan. Banyak orang menggelengkan kepala tanda tidak setuju, Zhang Wengxuan telah kehilangan akal sehatnya, tampaknya tidak mampu menahan sengatan kekalahan dan sempat kehilangan kewarasannya. Hal ini dapat dimengerti, karena semakin sombong seseorang, semakin kecil pula kemampuannya menghadapi kekalahan. Penatua Chen, tenangkan amarahmu, kata Raja Pendamping sambil berdiri. Chen Yongnian melirik ke arah Raja Pendamping, ini masalah aliansi pil, yang mulia tidak perlu ikut campur.
Sang raja membuka mulutnya dan mendesah, memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Jelas, Chen Yongnian saat ini terprovokasi oleh kata-kata keterlaluan yang diucapkan Zhang Wengsuan. Kunci Zhang Wengsuan sampai dia sadar, lalu lepaskan dia, perintah Chen Yongnian dengan nada dingin. Ya, seketika, dua pengurus dari aliansi pil maju ke depan, bermaksud membawa Zhang Wengsuan pergi. Yang mengejutkan semua orang, Zhang Wengsuan tiba-tiba memberontak sambil mengacungkan pisau panjang, diarahkan langsung ke Fang Lin. Aku akan membunuhmu. Jika kau mati, aku tidak akan kalah lagi. Zhang Wengsuan tertawa terbahak-bahak, darah segar terus mengalir dari sudut mulutnya. Fang Lin tetap tidak berekspresi, bahkan tidak mengedipkan mata, seolah sama sekali tidak menyadari sikap gila Zhang Wengsuan. Zhang Wengsuan tidak dapat menghubungi Fang Lin, karena Mo Ziming mengambil tindakan terlebih dahulu. Lagi pula, Chen Yongnian, sebagai kepala aliansi pil negara Suan, tidak dapat mengambil tindakan keras terhadap seorang penyuling pil muda. Itu tidak pantas. Namun, Mo Ziming tidak memiliki keraguan seperti itu, dia tidak menghiraukan pertimbangan seperti itu. Saat dia melihat Fang Lin dalam bahaya, dia dengan tegas menekan Zhang Wengsuan. Zhang Wengsuan yang terkena pukulan Mo Ziming, seketika mengalami beberapa tulang rusuk patah dan menyemburkan banyak darah, terjatuh ke tanah, sama sekali tidak berdaya. Bawa dia pergi. Awasi dia dengan ketat, perintah Mo Ziming dengan dingin. Dua pengurus datang dan menyeret Zhang Wengsuan, yang tampak seperti anjing yang dipukuli, pergi. Kerumunan orang menyaksikan dengan kaget dan beberapa dari mereka mendesah dalam hati. Seorang jenius yang menjanjikan berakhir dalam kondisi ini karena ia tidak bisa menerima kekalahan. Sungguh menyedihkan. Namun, jatuhnya seorang jenius menandakan kebangkitan seorang jenius lainnya. Jenius yang sedang naik daun ini adalah Fang Lin. Setelah mengalahkan Zhang Wengsuan dengan telak, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan potensi Fang Lin. Seperti yang bisa dibayangkan, setelah pertempuran ini, gelar jenius alkimia pertama dari aliansi pil negara Suan kemungkinan akan jatuh ke tangan Fang Lin. Memikirkan hal ini, orang banyak yang hadir agak linglung, terutama para penyuling pil dari aliansi pil, yang ekspresinya sangat rumit. Seorang pemuda dari 3 kerajaan bawah telah mencapai puncak kejayaan dalam waktu setengah tahun setelah bergabung dengan aliansi pil negara Suan. Kedengarannya seperti sebuah cerita. Namun, itulah yang terjadi di aliansi pil negara Suan. Kebangkitan Fang Lin dimulai dengan kompetisi sebelumnya untuk pil dominasi. Duel ini telah memungkinkan Fang Lin untuk melangkah lebih tinggi dengan menginjak Zhang Wengsuan. Mungkin tampak kejam terhadap Zhang Wengsuan, tetapi begitulah sifat realitas, mereka yang lebih kuat darimu akan menginjak-injakmu. Hari ini, pertikaian awal antara 5 talenta teratas dari aliansi pil negara Suan telah hancur. Fang Lin melompat ke puncak, berdiri di atas 5 talenta hebat, menjadi talenta nomor 1 dari aliansi pil negara Suan. Ini benar-benar pertarungan yang fantastis. Kita telah menyaksikan kebangkitan seorang jenius muda. Kejadian seperti ini sungguh langka. Sang raja berbicara, matanya menatap Fang Lin dengan ekspresi yang tidak terbaca. Chen Yongnian membungkuk, yang mulia bercanda, itu hanya perkelahian yang menyenangkan, tidak ada yang perlu dibanggakan. Mendengar kata-katanya, mulut Koking sedikit berkedut. Bahkan pil dengan kualitas sempurna telah diproduksi, jadi mengapa masih belum layak mendapat pengakuan? Tingkat pencapaian apa yang layak saat itu? Penatua Chen, bersikap terlalu rendah hati juga tidak baik, kata Dream Falling Flower sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, Fang Lin menyela, Nona, Anda berjanji bahwa jika saya menang, Anda akan memberi saya ciuman, katanya tiba-tiba. Komentarnya membuat seluruh ruangan terdiam. Semua orang menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh. Wajah Chen Yongnian menjadi hitam. Apakah Fang Lin benar-benar sangat gembira karena mengalahkan Zhang Wengsuan sehingga dia berani menanggapi leluconnya dengan serius? Dream Falling Flower sendiri tercengang. Apakah orang ini benar-benar memikirkan hal itu? Fang Lin, hentikan kebodohanmu. Tegur Chen Yongnian. Pemuda Fang Lin ini terlalu berani. Beraninya dia menggoda orang kepercayaan sang pangeran, Dream Falling Flower. Di kota Suan, siapa yang tidak tahu tentang hubungan antara Dream Falling Flower dan putra mahkota? Dia dianggap sebagai orang kepercayaannya, tetapi di mata publik, kecantikan yang lembut dan menggoda seperti dia pasti akan menggugah hati siapapun di sekitarnya. Orang-orang mengira bahwa dia sudah menjadi selir putra mahkota. Berani menggoda Dream Falling Flower. Bukankah itu sama saja dengan menginginkan wanita putra mahkota?
Dia pasti sudah lelah hidup. Penatua Chen, saudari ini sendiri mengatakan dia akan menciumku jika aku menang, kata Fang Lin dengan ekspresi polos. Chen Yongnian terdiam. Kamu menganggap serius perkataan orang lain saat mereka bercanda. Kamu pura-pura bodoh atau memang kamu bodoh? Hehe, menarik, tapi di mana kamu ingin aku menciummu? Dream Falling Flower bertanya dengan senyum yang tersungging di sudut bibirnya. Fang Lin sedikit tersipu, di bibirku, iya. Ya ampun, Fang Lin berani sekali. Dia sudah gila, dia mulai terbawa suasana. Berani menggoda Dream Falling Flower. Sungguh mengesankan. Jika mereka benar-benar berciuman, itu akan sangat mendebarkan. Orang-orang berseru serempak, terutama para penyuling pil yang lebih muda, yang memandang Fang Lin dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Daya tarik Dream Falling Flower diketahui semua orang di kota Suan, tetapi tidak seorang pun berani menaruh niat apapun terhadapnya karena, di mata publik, ia dianggap sebagai selir putra mahkota. Namun, Fang Lin sangat berani, ingin Dream Falling Flower mencium mulutnya. Jika putra mahkota Zhou Yishui tahu tentang ini, akan ada pertunjukan yang bagus. Cukup omong kosongnya. Chen Yongnian mengerutkan kening. Dia tidak ingin Fang Lin menjadi seorang penggoda wanita yang tidak punya otak. Fang Lin tampak malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya masih penuh antisipasi saat dia menatap Dream Falling Flower. Bibir Dream Falling Flower melengkung ke atas saat dia berjalan mendekati Fang Lin. Karena aku sudah berjanji padamu, aku akan memenuhi keinginanmu, kata Dream Falling Flower sambil tersenyum. Bibirnya yang menawan perlahan-lahan bergerak mendekati Fang Lin. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang, terutama anak-anak muda, yang jantungnya berdebar-debar. Apakah dunia sudah gila? Beberapa wanita muda tersipu dan diam-diam mengutuk mimpi bunga jatuh sebagai wanita yang tidak tahu malu. Chen Yongnian dan beberapa anggota tingkat tinggi dari aliansi pil tidak tahu harus berkata apa. Fang Lin memang orang yang aneh, tetapi Dream Falling Flower ternyata lebih aneh lagi. Jarak antara keduanya terus mengecil. Bibir Dream Falling Flower dan Fang Lin hampir bersentuhan.